Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di I'm Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara Sagi di minggu ini. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Bila tidak cocok ya, karena bacaan ini juga bisa vice versa. Untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa bolak-balik. Kemungkinan kalau nggak cocok dengan kamu, bisa jadi pesan yang disampaikan milik pasangan kamu, untuk kamu yang memiliki pasangan, orang lama atau orang baru, tergantung sama siapa kamu lagi dealing. Ada Two of Wands, The Chariot, Nine of Swords, Knight of Cups, Nine of Pentacles, Seven of Wands, Six of Swords, Justice, Eight of Cups. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada Queen of Cups dan juga The Death. Saya ngerasa salah satu di antara kamu, kalau bukan kamu, bisa jadi seseorang yang dealing sama kamu itu masih berharap ada kesempatan kedua, ada rasa suka, ada yang ngejar-ngejar seseorang di sini. Kalau bukan kamu yang ngejar-ngejar, ini bisa jadi seseorang terhadap kamu yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. Ada rasa stres, frustasi, kecewa, ngerasa dimanfaatin, ditipu, kesel. Kalau kita ditipu atau dimanfaatin, kita pasti kesel ya, apalagi hubungan itu digantung-gantung. Kalau pacaran aja terus nggak ada kepastian untuk menikah, untuk apa? Atau kalau udah menikah tapi nggak dinafkahi, untuk apa? Nggak ada kolaborasi atau nggak ada kerjasama. Punya pasangan tapi seolah-olah berdiri sendiri, jalan sendiri-sendiri, memenuhi tanggung jawab masing-masing. Untuk apa punya pasangan seperti itu? Beberapa di antara kamu mungkin kesal dengan keadaan ini sehingga kamu memilih untuk moving on, pergi. Lebih baik aku berdiri sendiri, jalan sendiri, daripada aku semakin lama semakin stres pada hubungan yang dimana aku hanya status aja punya pasangan, tapi kenyataannya di dalam kita itu jalan masing-masing. Ada perbedaan yang signifikan antara aku dengan si dia. Jauh, dia itu maunya A, aku maunya B. Kita selalu bertentangan. Ada semacam keputusan yang cepat diambil di sini. Bisa jadi kamu mengambil keputusan yang cepat untuk moving on, keluar dari hubungan yang seperti ini. Tapi si dianya sepertinya belum siap. Dia masih ngejar-ngejar kamu, masih berharap kamu bisa diajak kembali. Beberapa di antara kamu ada yang ngejalin hubungan dengan seseorang dalam waktu yang singkat. Kenalannya singkat nih, terus jalan, tapi setelah kamu menelusuri, si dia ini bikin kesel nih, kita nggak cocok kayaknya, udah beda background. Untuk apa dilanjutin kalau udah beda background? Bagus dari sekarang diakhiri. Kamu mungkin udah move on, tapi si dianya belum, masih berusaha untuk ngedekatin kamu. Oke. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Sagittarius. Ada Ace of Swords, Nine of Cups, The Devil, Ten of Cups, The Hierophant, Nine of Pentacles, Nine of Swords, Eight of Cups, dan juga Eight of Wands. Wow, Eight of Cups, Eight of Cups. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada Seven of Swords dan juga the Hangman. Mungkin perbedaan antara kamu dengan pasangan ini jauh banget ya. Nggak cuman etnis, suku, bangsa, tapi agama juga. Dan mungkin ada sesuatu hal yang sangat penting yang nggak bisa kamu lepas dari diri kamu. Misalnya harus pergi meninggalkan negara sendiri atau harus meninggalkan agama sendiri. Kamu mungkin nggak siap dalam hal itu. Dan ini yang membuat kamu dilema. Kamu nggak pengen larut lama di hubungan yang nggak matching, nggak cocok ini dengan perbedaan-perbedaan ini. Tapi karena si dia terus memberikan perhatian sama kamu, ngejar-ngejar kamu pun jadi dilema. Gimana ya? Aku tetap jalan apa enggak gitu?
Ya, ada two of wands di sini ya. Dan dia ini menghadap ke sana. Di satu sisi saya juga ngerasa kamu juga memiliki perasaan sama si dia ini. Ya, dikejar-kejar terus ya. Terakhir kamu memberikan perhatian juga ya kan. Kalau ada orang nih yang berusaha melakukan yang terbaik untuk kita demi mendapatkan hati kita, awalnya mungkin kita nggak peduli gitu ya, tapi lama-lama ya namanya manusia itu hatinya bisa jadi runtuh gitu ya. Tembok yang penghalang itu tadi bisa jadi runtuh, tatapan kamu ke arah sana, tapi pada saat yang bersamaan kamu bimbang dengan background yang sangat signifikan berbeda dengan si dia. Kamu menyadari perbedaan ini, dan ini yang akan menjadi bumerang penghalang hubungan kamu ke depannya. Mungkin kamu berpikir jauh panjang ke depan, gimana aku ngejalani hubungan dengan perbedaan-perbedaan ini. Apakah keluargaku akan mampu menerima? Apakah aku siap menerima kritikan dari orang-orang di sekitar aku? Mungkin hal-hal yang membuat kamu kesel, kecewa, atau stres, sampai-sampai gak bisa tidur mikirin hubungan kamu dengan pasangan, bukan perilaku atau sikap dia terhadap kamu, melainkan hanya karena perbedaan ini tadi. Bisa jadi perbedaan ini karena jarak juga ya. Ngejalin hubungan kalau LDR kan gak mudah. Tapi ada keterikatan nih, ada the devil. Putus juga masih terus kepikiran. Kadang-kadang malah rindu, kangen juga sama dia gitu. Ini salah duduk, salah berdiri nih, seperti sebuah si malakama. Udah terlanjur dijalani, jadi udah terasa nikmatnya. Mau lepas juga, walau sudah menyadari perbedaan tadi, ada pengaruh dan dampaknya di kemudian hari, tapi ya inilah dia, hubungan yang udah terlanjur dijalani, walau ada perbedaan-perbedaan yang mungkin kamu udah tahu betul apa konsekuensinya ke depan, tapi perasaan ini masih terus terikat, masih terus memanggil-manggil ya. Semakin dilupakan ya, kok semakin diingat. Semakin ingin dilepaskan, semakin ingin dekat. Susah banget ini energinya sepertinya ya untuk dilepas. Seperti karet nih, kalau karet udah lengket, mau ditarik ya memang lepas dia, tapi masih tetap ada di sana sisa-sisanya gitu. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Sagittarius. Apa kira-kira pesan spiritual guidance kamu? Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. Spiritual guidance kamu berkata, seseorang yang merupakan soulmate kamu mungkin berbeda tipe atau berbeda dari harapan-harapan kamu. Karakter, penampilan, suku, agama, ataupun mungkin status ekonomi berbeda jauh dari kamu. Tapi itulah soulmate-nya kamu. Justru malah perbedaan itu yang membuat ada kecocokan, matching dia. Kadang terlalu mirip, terlalu sama juga nggak ada tantangannya. Kalau nggak ada tantangannya nggak seru gitu ya. Nggak hidup hubungan itu. Yang ada flat terus. Oke, yang kedua, very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Segera buat kepastian. Kamu mau jalan sama dia yang merupakan soulmate-nya kamu dengan perbedaan-perbedaan yang signifikan tadi, atau kamu memutuskan untuk move on. Tanyakan suara hati kamu. Hiduplah untuk kebahagiaan kamu, bukan berdasarkan standar yang dibuat oleh manusia. Sebenarnya kan masalah perbedaan-perbedaan tadi kan itu adalah standar yang dibuat oleh manusia. Kalau kamu bahagia walaupun ada perbedaan yang signifikan, why not? Tanyakan hati kamu. Intinya di sini pilihannya adalah di tangan kamu, dan buatlah keputusan berdasarkan suara hati kamu. Ada engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. Hubungan kamu terasa ini semakin berkembang, semakin berbeda, semakin klop. Semakin ada hal-hal yang membuat rasa frustasi, ada masalah kekecewaan, kurang puas, atau mungkin karena
Dia bukan tipenya kamu, bukan gini nih sosok jadi pasangan hidupku yang kuharapkan. Aku pengennya orang lokal, tapi kenapa orang luar? Tapi justru perbedaan ini yang malah menumbuh kembangkan hasrat dan juga level chemistry, hasrat, cinta di dalam hubungan kamu. Oke, demikian untuk Sagittarius. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.